Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi chapter 14 yaitu Foreign Currency Financial Statement. Jadi untuk anggota kami di sini ada Afia NPM 041, lalu Ahmad Saifuddin 146, Rian Emon 154, Pramadita 282 dan Salsabila Aska 292. Baik, materi pertama kita masuk ke Foreign Currency Financial Statement. Nah, di sini dijelaskan bagaimana perusahaan yang beroperasi secara internal itu harus mencatat transaksi dalam mata uang asing, lalu menerjemahkan atau translate laporan keuangan anak perusahaan luar negeri ke dalam mata uang induk. Nah, di sini ada tujuannya yaitu mengukur transaksi dalam mata uang asing secara benar. Misalnya, di sini ada PT ABC membeli barang dalam USD. Maka perubahan kurs dari tanggal pembelian sampai pembayaran kurs harus dicatat sebagai laba rugi selisih kurs. Yang kedua adalah menyajikan laporan keuangan konsolidasi yang wajar. Nah, jika perusahaan di luar negeri menggunakan mata uang operasional yang berbeda, laporan keuangannya itu perlu diterjemahkan ke mata uang induk. Yang ketiga adalah memisahkan dua proses utama, yaitu remeasurement dan translation. Yang pertama, kita akan dijelaskan yang remeasurement dulu, yaitu adalah mengubah catatan pembukuan ke fungsional currency. Yang kedua adalah translation, yaitu mengubah laporan keuangan fungsional currency ke reporting currency. Yang ketiga adalah selanjutnya kita akan menjelaskan fungsional currency. Nah, di sini adalah mata uang yang paling mempengaruhi operasi perusahaan. Misalnya adalah mata uang biaya dan pendapatan utama, lalu mata uang negara tempat perusahaan beroperasi, dan mata uang di mana pendanaan diberikan. Yang ketiga adalah current rate method atau kurs mode berjalan. Nah, di sini digunakan ketika functional currency sama dengan mata uang lokal anak perusahaan. Di sini ada beberapa aturan, yaitu aset dan liabilitas itu adalah kurs akhir, lalu modal adalah kurs historis, pendapatan dan beban itu masuk ke kurs rata-rata. Lalu untuk hasil translationnya itu dicatat sebagai OCI atau Other Comprehensive Income. Contoh, di sini ada anak perusahaan Jepang, asetnya adalah 1 juta Japanese yen, dan kurs akhir tahun adalah 1 USD. Maka 100 Japanese yen adalah 10.000 US dollar. Lalu selanjutnya ada remeasurement. Nah, ini digunakan ketika functional currency tidak sama dengan local currency. Di sini ada beberapa pengaturan juga, yaitu aset atau utang moneter itu masuk ke kurs akhir, lalu aset non-moneter masuk ke kurs historis, misalnya persediaan atau PPE. Nah, pendapatan beban itu adalah masuk ke kurs historis atau kurs rata-rata. Nah, untuk selisih kurs sendiri itu masuk ke laba rugi. Contohnya, persediaan dicatat hari pembelian kurs adalah 14.000. Nah, akhir tahun kursnya adalah 15.000. Maka tetap memakai kurs 14.000 karena persediaan adalah aset non-moneter. Yang selanjutnya adalah reporting currency. Nah, setelah anak perusahaan menyusun laporan keuangan dalam functional currency dalam Japanese yen, maka laporan tersebut diterjemahkan ke mata uang pelaporan grup, misalnya adalah USD. Yang ketiga adalah mengelola perubahan nilai. Nah, di sini perusahaan itu menghadapi beberapa resiko, yaitu transaksi, translasi, dan ekonomi. Untuk strategi manajemennya yaitu hedging dengan forward contract atau natural hedging, pendapatan dan biaya dalam mata uang yang sama. Nah, di sini ada gambar yang ada 3 case. Gambar tersebut itu menjelaskan 3 kemungkinan situasi ketika sebuah anak perusahaan luar negeri atau legal corporation menyusun laporan keuangannya dalam mata uang asing. Yang berbeda adalah di sini mata uang fungsional atau functional currency, lalu mata uang pencatatan dan apa yang harus dilakukan, misalnya translation, remeasurement, atau keduanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu case. Di sini Regal itu menyusun bukunya dalam pound sterling atau functional currency. Nah, di sini tidak perlu remeasurement, tetapi laporan harus ditranslasi atau ditranslate ke USD untuk konsolidasi.
Karena fungsional currency tidak sama dengan reporting currency dalam USD, maka digunakan current rate method sesuai ASC 830. Nah, untuk aturan translation-nya, yaitu aset dan liabilitas itu masuk ke kurs akhir atau current exchange rate, pendapatan dan liabilitas masuk ke kurs rata-rata, lalu ekuitas masuk ke kurs historis. Nah, untuk selisih transaksi dicatat sebagai OCI atau Other Comprehensive Income, bukan laba rugi, dengan nama Cumulative Transaction Adjustment atau CTA. Lalu selanjutnya adalah intercompany foreign currency transaction. Nah, perlakuan akuntansi. Nah, semua transaksi itu dicatat seperti transaksi valuta asing biasa. Jika kurs pada tanggal transaksi digunakan, nah jika belum dibayar pada akhir periode, aset atau liabilitas moneter disesuaikan dengan kurs akhir, dan untuk selisih kurs itu masuk ke laba rugi kecuali transaksi hedging. Nah, di slide yang ini kita akan langsung membahas tentang foreign entitas dari operasi di highly inflationary economies. Jadi di sini yang kita bahas adalah bagaimana kita bisa melihat sebuah perbedaan apa yang harus kita gunakan dan tidak. Nah, di sini dijelaskan bahwa jika negara ada perusahaan mengalami inflasi kumulatif lebih dari 100% selama 3 tahun, maka functional currency-nya itu menjadi USD, meskipun sebelumnya mungkin menggunakan local currency, sehingga mengakibatkan ada perusahaan tersebut harus remeasure menggunakan temporal method, jadi harus dihitung kembali. Di sini ada contohnya yang tertera di PPT di 1 Januari menunjukkan indeksnya itu dari 120 jadi 150 jadi 210 jadi 250 nya. Perubahan dari indeksnya kan dari kayak 120 ke 150 itu ada 30, ada 60, sampai yang 250 itu ada 40 perubahan, sehingga untuk penghitungan annual rate of inflasinya dari langsung aja dikalikan 30 dibagi 120 itu menghasilkan 25%. Nah, ketika ini total maka menghasilkan 108,3%, sehingga dianggap highly inflationary. Sehingga jika inflasi 3 tahun lebih dari 100%, maka functional currency-nya otomatis menjadi USD, sehingga konversi yang digunakan adalah temporal method. Nah, di bab ini selanjutnya kita membahas tentang akuntansi untuk investasi dan akuisisi. Nah, saat induk membeli anak perusahaan asing, langkah yang dilakukan adalah pertama, memahami dan mengetahui aset dan liabilitas anak perusahaan diukur pada fair value dalam local currency. Terus langkah selanjutnya adalah menerjemahkan ke USD menggunakan kurs pada tanggal akuisisi. Dan ditemukan selisih antara harga pembelian dan nilai buku yang sama-sama kita tahu adalah goodwill atau tidaknya nanti. Terus jika functional currency-nya itu berbentuk lokal sama dengan local currency-nya, maka dihitung selisih fair value diterjemahkan dan dipantau dengan current rate method. Namun jika functional currency-nya tidak sama dengan local currency-nya, digunakan temporal method dan historical rate untuk amortisasi. Nah, aset dan liabilitas ini diterjemahkan menggunakan current rate tanggal akuisisi. Goodwill ikut ditambahkan. Perlakuan selanjutnya tergantung functional currency. Nah, sekarang kita langsung masuk ke ilustrasi yang dibuat di sini. Di sini dalam PPT teman-teman bisa lihat ada Pat Corporation, sebuah perusahaan Amerika, membayar sebesar $525.000 untuk mengakuisisi seluruh saham perusahaan yang ada di Inggris yang bernama Star Company. Nah, ketika nilai buku aset bersih Star sama dengan nilai wajarnya, itu sebuah pernyataan pertama yang bisa kita ambil. Nah, penggabungan bisnis ini terjadi tanggal 31 Desember 2016 ketika nilai tukar pound sterling Inggris adalah $1,50. Aset dan ekuitas Star pada saat akuisisi ya sebagai berikut.
ada pada tabel di mana aktivanya sebesar 140, piutangnya 40, sampai total aset yang kita ketahui di tercatat di sini adalah 380. Nah, di sini ini kita harus gantikan karena ada exchange rate di sini antara British pounds sama US, sehingga ketika ada perbedaan rate di sini langsung aja kita mengetahui bahwa ketika ini dikali sama 140 kali 1,5 dolar menghasilkan 210, sehingga total dari aset tersebut adalah 570. Demikian juga untuk ekuitasnya. Kita sama-sama tahu untuk akun payable itu tercatat 30.000, sampai total equitasnya kita tahu sama-sama adalah 350. Ini sama-sama juga kita kalikan 50 di 1,5 dikali 30 menghasilkan 45.000, sehingga ketika kita menyelesaikannya mendapatkan total sebesar 570.000 di dalam USD. Nah, selama 2017 tersebut nilai tukar pound sterling Inggris ternyata melemah terhadap dolar Amerika, sehingga nilai tukar akhir tahun menjadi 1,40. Nilai tukar rata-rata untuk tahun 2017 adalah 1,45. Nah, jadi si Star ini membayar dividen sebesar 30.000 euro pada tanggal 1 Desember 2017 ketika nilai tukar mencapai 1,42 US dollar per pound sterling Inggris. Nah, transaksi antar perusahaannya itu kita sama-sama ketahui satu-satunya transaksi antar perusahaan ini adalah uang muka tanpa bunga. Itu kan terjadi sebuah pinjaman sebesar 84.000, itu setara dengan 56.000 pound sterling oleh Star kepada Pat yang terjadi pada tanggal 4 Januari 2017 ketika nilai tukar masih 1,5 dolar. Uang muka tersebut didenominasi dalam dolar US dengan asumsi bahwa mata uang fungsional Star ditentukan menjadi pound sterling. Nah, Star ini menyesuaikan uang muka ke Pat pada akhir tahun 2017 untuk mencerminkan nilai tukar saat ini sebesar 1,40, sehingga Star ini mencatat keuntungan selisih kurs karena tidak ada bukti bahwa uang muka tersebut bersifat investasi jangka panjang. Nah, jurnalnya sebagai berikut, bahwa si tercatat di debit advance to Pat pada exchange gain sebesar 4.000 pound sterling. Ini untuk menyesuaikan piutang yang didenominasi dalam dolar. Neraca saldo Star yang disesuaikan pada tanggal 31 Desember 2017 mencerminkan uang muka kepada P sebesar 60.000 pound sterling dan keuntungan kurs sebesar 4.000 pound sterling. Nah, di tahun 2017 ternyata ada perubahan kurs lagi, dimana kita sama-sama tahu bahwa perubahan kursnya itu menjadi 1,4 dolar per nilai pound sterlingnya, sehingga di sini langsung aja ada adjustment lagi untuk akun-akunnya, dimana dari akun debit sendiri ada cash sampai pada akumulasi, ada akumulasi OC-nya dari trial balance yang di pound sterling itu 960 karena ada translation rate, sehingga ada total sebesar 1.396.200 dolar. Nah, untuk sebelah kirinya sendiri dari akumulasi depresiasi sampai exchange gains-nya itu ada perubahan dari 960 menjadi 1.396.200. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa setelah semua pos laporan keuangan dikonversi ke dolar, debit maupun kreditnya sudah ditotal, dan jumlah yang diperlukan untuk menyimbangkan debit dan kredit sebagai penyesuaian ekuitas dari konversi dan dimasukkan ke dalam pendapatan konversi lain. Example, penyesuaian ekuitas sebesar 28.600 atas konversi pada lampiran yang ada diukur dengan mengurangi debit sebesar 1.367.600 dari kredit sebesar 1.396.200 pada kolom dolar AS, laporan keuangan Anda perusahaan yang telah dikonversi. Nah, untuk mencatat metode ekuitas
metode akuntansi ekuitas, PET ini mencatat nilai wajarnya kan 525.000 pada tanggal 31 Desember tadi. Nah, untuk melacak total nilai investasi mereka di STAR sebelum proses konsolidasi, PET kemudian menggunakan metode ekuitas untuk mencatat anak perusahaannya di luar negeri. Laporan keuangan STAR telah diterjemahkan digunakan oleh PET ketika menerapkan metode ekuitas jurnal untuk mencatat penerimaan dividen sebesar 30.000 pound sterling atau setara dengan 42.600 dolar dari STAR pada tanggal 1 Desember 2017, di mana dicatat cash pada investment in STAR, di mana cash ini menambah aset dan investment in STAR ini mengurangi aset sebesar 42.600. Jadi di sini saya akan menjelaskan equity method accounting. Jadi seperti yang tergambar di bawah bahwa PET itu mencatat investasi di STAR dengan nilai wajar sebesar 525.000 pada tanggal 31 Desember 2016 untuk melacak total nilai investasi mereka di STAR sebelum proses konsolidasi. Selanjutnya, Pat itu menggunakan metode ekuitas untuk mengakuntansi anak perusahaan luar negerinya, dan kemudian laporan yang diterjemahkan itu itu digunakan oleh Pat saat menerapkan metode ekuitas. Entry untuk mencatat penerimaan dividen itu sebesar 30.000 dolar atau 42.600 dari STAR pada tanggal 1 Desember 2017. Dan pencatatannya itu seperti ini. Debit pada kas pada debit sebesar 42.600, kemudian investasi di STAR sebesar 42.600. Selanjutnya, Pat itu menerima dividen ini ketika kurs tukar adalah 1,42 dolar, sehingga dividen yang dibayar STAR itu harus uh, dikonvers juga ke dalam dolar berdasarkan kurs pada waktu pembayaran. Jadi Pat itu mengakui ekuitasnya atas pendapatan STAR tahun 2017 dalam sebuah entry yang mengakui kerugian yang belum diakui akibat translasi. Jadi untuk entry pada tahun 2017 adalah investasi di STAR sebesar 93.200, other comprehensive income sebesar 28.600, kemudian pendapatan dari STAR sebesar 121.800. Jadi di sini ada ilustrasi amortisasi ketika nilai wajar melebihi nilai buku dan dialokasikan ke aset dan kewajiban yang dapat diidentifikasi. Uh, Jadi salah satunya itu amortisasi paten. Dari Pat itu membayar 525.000 untuk investasinya di STAR. Namun dari nilai buku dan nilai wajar aset bersih yang tercatat itu sama-sama 375.000. Selisihnya yaitu 150.000 dan melebihi nilai buku yang dialokasikan sepenuhnya ke sebuah paten yang tidak memiliki nilai buku di catatan STAR. Karena paten itu dikembangkan secara internal dengan biaya hukum yang sangat kecil. Dan dalam metode kurs saat ini, perhitungan terkait paten itu didasarkan pada mata uang lokal atau pounds Inggris yang mereka gunakan, bukan dalam dolar Amerika. Jadi untuk langkah pertama untuk mengkonversi 150.000 dolarnya, itu dialokasikan pada saat akuisisi ke nilai pounds, dan uh, karena nilai kurs tukar pada 31 Desember 2016 adalah 1,50 dan sama dalam pound adalah 100.000. Jadi amortisasi tahun 2017 yang dicatat PAT adalah 100.000 pounds dibagi 10 tahun dan dikali kurs rata-rata di 2017 yaitu 1,45 dolar. Kemudian entry akan diamortisasi paten untuk tahun 2017 pada pembukaan PAT yaitu pendapatan dari STAR itu 14.500. Untuk OC-nya adalah 9.500, kemudian di kreditnya ada investasi di STAR sebesar 24.000. Di slide ini menjelaskan bahwa penyesuaian ekuitas itu akibat translasi paten ini dia itu muncul karena ada perubahan kurs selama 2017. Jadi dan kredit 24.000 terhadap investasi di STAR. Dan itu menggambarkan penurunan jumlah paten yang belum diamortisasi selama tahun tersebut. Jadi penghitungannya yaitu 150.000 dikurangi dengan 90.000 pound sterling dikali dengan 1,40. Dan untuk slide ini itu merangkum perubahan akun investasi di PAT. Itu investasi PAT di STAR selama 2017.
Jadi prosedur untuk penggabungan anak perusahaan asing itu yang sama dengan prosedur anak perusahaan domestik. Dan entry jurnal untuk konsolidasi itu meliputi penyesuaian investasi dan penghapusan saldo antara perusahaan, serta perubahan dalam akun pendapatan komprehensif lain yang mencerminkan perubahan atas nilai investasi akibat perubahan kurs. Jadi secara gampangnya itu dia ini untuk men, apa ya, lebih mempermudah. Jadi di sana ada penghitungannya dan penghitungan ini angka-angkanya sudah kita dapat di slide-slide sebelumnya. Nah, jadi pada slide ini tuh ada penerapan metode ekuitas dalam PAT pada anak perusahaan asing yaitu STAR. Jadi PAT itu mencatat investasi sebesar nilai wajar 525.000 pada tanggal 31 Desember 2016, kemudian mengakui dividen yang diterima sebesar 30 pound sterling setara dengan 42.600 pada kursnya yaitu 1,42 dolar. Dengan mengurangi akun investasi, PAT itu juga mencatat bagian dari laba bersih 2017 sebesar 121.800 sebagai pendapatan investasi. Kemudian disertai dengan penyesuaian rugi translasi di 28.600 di pendapatan komprehensif lain. Sehingga kenaikan investasi bersih yaitu sebesar 93.200. Kemudian untuk slide selanjutnya, di sini ada ilustrasi kelanjutan dari yang sebelumnya, yaitu uh, amortisasi kelebihan nilai wajar atas nilai buku itu sebesar 150.000 dolar yang dialokasikan ke paten sebesar 100.000 pound sterling pada kurs akuisisinya adalah 1,50 dolar. Dengan amortisasi di 2017 itu sebesar 14.500. Dengan penghitungan 10.000 pound sterling dikali kurs rata-rata kurs rata-ratanya yaitu 1,45 dolar. Kemudian dari pencatatan amortisasi itu melibatkan pengurangan pendapatan dari investasi. Dan penyesuaian translasi paten itu sebesar 9.500 dan pengurangan investasi sebesar 24.000. Dan slide ini itu bisa dibilang untuk merangkum perubahan akun investasi STAR selama 2017 dan serta jadi entry konsolidasi seperti eliminasi pendapatan atau dividen, ekuitas awal, paten, dan penyesuaian translasi untuk worksheet konsolidasi. Jadi bisa dilihat bahwa di bawah itu juga ada pengurangan dari translasi juga ya, bahwa ending OCI-nya dari translation loss-nya itu sebesar 28.600.
Pada slide ini dibahas proses reimbursement, yaitu pengukuran ulang laporan keuangan anak perusahaan asing di mata uang fungsional yaitu dolar US. Star Company awalnya menyusun neraca saldo dalam mata uang pound sterling, tetapi karena induknya menggunakan dolar, maka seluruh akun harus dikonversi dengan aturan tertentu. Prinsip utama reassurement adalah bahwa setiap akun memakai jenis kurs yang berbeda tergantung sifat akunnya. Akun moneter seperti kas, piutang, utang, dan obligasi diukur ulang menggunakan kurs saat ini atau current rate. Karena nilai akhirnya akan direalisasi dalam jumlah mata uang yang tetap di masa depan. Sementara itu, akun non-moneter seperti aset tetap, akumulasi depresiasi, dan persediaan awal memakai kurs historis, yaitu kurs pada saat aset tersebut diperoleh. Untuk beban-beban, kurs yang digunakan tergantung pada sifat biayanya. Biaya yang terkait akun moneter memakai kurs rata-rata tahun, sedangkan biaya yang terkait aset non-moneter memakai kurs historis. Pada bagian persediaan, perusahaan menggunakan metode FIFO, sehingga persediaan akhir harus dinilai dengan kurs pembelian akhir. Dalam contoh ini, pembelian terakhir terjadi pada 1 Desember 2017 ketika kurs 1,42 dolar, sehingga persediaan akhir dikali kurs tersebut dan menghasilkan nilai dolar sebesar 170,400 dolar. Dari perhitungan itu, cost of sales dihitung dari total barang tersedia untuk dijual memakai kurs rata-rata 1,45 dolar, lalu dikurangi persediaan akhir yang memakai kurs 1,42 dolar, sehingga didapatkan cost of sales sebesar 401,100 dolar. Setelah seluruh akun dikonversi, total debit dan kredit tidak seimbang. Debit berjumlah 913,843 dolar dan kredit 910,543 dolar, selisih sebesar 3.300 dolar. Inilah yang disebut exchange loss of readjustment, yaitu rugi selisih kurs yang harus dilaporkan ke laporan laba rugi sesuai ketentuan USG 830. Intinya, readjustment memastikan laporan anak perusahaan mencerminkan mata uang fungsional induk dengan perlakuan kurs yang berbeda untuk moneter, non-moneter, dan beban, serta menghasilkan laba atau rugi selisih kurs akibat perubahan nilai tukar. Pada slide ini kita membahas bagaimana metode ekuitas digunakan sebelum proses konsolidasi ketika laporan anak perusahaan harus direadjustment. Contohnya, PAT sebagai perusahaan induk mencatat investasinya di Star menggunakan equity method. Artinya nilai akun investasi PAT akan bertambah setiap kali Star memperoleh laba dan berkurang ketika Star membayar dividen. Semua keuntungan atau kerugian akibat readjustment akan langsung diakui sebagai laba rugi periode berjalan. Pada buku PAT, saat pertama kali mengakuisisi Star, PAT mencatat investment in Star sebesar 525.000 dolar ketika Star membayar dividen pada 1 Desember 2017. PAT mencatat penerimaan dividen sebesar 42.600 dolar yang mengurangi nilai investasinya. Selanjutnya, pada akhir tahun, PAT mengakui bagiannya atas laba Star tahun 2017 sebesar 87.600 dolar, yaitu laba Star dikurangi amortisasi paten sebesar 15.000 dolar. Setelah seluruh pencatatan tersebut, saldo akun investment in Star pada 31 Desember 2017 menjadi 570.000 dolar yang merupakan hasil dari gabungan nilai aset bersih Star sebesar 435 dolar ditambah sisa nilai paten yang belum diamortisasi sebesar 135.000 dolar. Nilai-nilai ini kemudian digunakan dalam worksheet konsolidasi pada bagian kanan slide. Terlihat jurnal eliminasi untuk proses konsolidasi ketika laporan Star sudah direadjustment. Jurnal ini mencakup eliminasi pendapatan investasi, dividen, modal saham, retained earning, serta penyesuaian aset seperti paten dan advance from Star. Seluruh eliminasi ini dilakukan agar laporan konsolidasi menampilkan posisi keuangan gabungan yang benar tanpa adanya penggadaan akun antar induk dan anak.
Pada slide ini kita melihat proses konsolidasi laporan keuangan antar part corporation dan anak perusahaannya. Setelah laporan di reasesmen ke mata uang fungsional yaitu dolar US. Konsolidasi setelah reasesmen sebenarnya mirip dengan konsolidasi anak perusahaan domestik karena laporan STAR sudah dalam dolar sehingga kita tinggal melakukan eliminasi akun-akun induk dan anak. Reasesmen sendiri lebih kompleks dibanding transaction karena menggunakan kurs berbeda untuk akun moneter dan non-moneter. Tapi setelah proses itu selesai, konsolidasi menjadi lebih mudah karena tidak ada lagi penyelesaian transaksi seperti CTA. Pada tabel bagian kiri kita melihat working paper konsolidasi, pendapatan STAR, beban-beban dan laba bersih ditampilkan sebelum eliminasi. Kemudian dilakukan eliminasi akun metode ekuitas, misalnya penghapusan pendapatan dari STAR sebesar $87.600 dan dividen sebesar $42.600 sehingga menyesuaikan amortisasi paten sebesar $15.000. Setelah seluruh penyesuaian tersebut, laba bersih konsolidasi PAT untuk tahun 2017 menjadi $215.900 pada bagian ekuitas. Retained earning PAT ditambah pendapatan konsolidasi, sementara retained earning STAR tidak disertakan karena telah dieliminasi melalui metode ekuitas. Bagian aset juga menunjukkan nilai gabungan kas PAT dan STAR dijumlahkan, akun piutang digabungkan, dan persediaan menggunakan nilai dolar. Hasil reasesmen aset tetap dan akumulasi depresiasi juga sudah dalam dolar. Dan akun investment in STAR dieliminasi penuh karena sudah digantikan oleh konsolidasi aset dan liabilitas STAR. Di sisi liabilitas, utang-utang anak perusahaan dijumlahkan dengan utang PAT, begitu pula dengan modal dan obligasi. Di bagian kanan slide juga dijelaskan bagaimana menghitung exchange loss secara langsung dengan melihat perubahan posisi aset moneter bersih dari STAR antar periode. Pada awal tahun 2016, aset moneter bersih STAR adalah €50.000. Setiap transaksi seperti penjualan, pembelian, gaji, dan pembiayaan menghasilkan perubahan posisi moneter yang kemudian dikalikan selisih kurs tahun berjalan. Totalnya menghasilkan rugi selisih kurs sebesar $3.300, sama seperti yang muncul pada working paper konsolidasi. Keseluruhan proses ini menunjukkan bagaimana laporan keuangan gabungan disusun dengan benar secara di seluruh akun anak perusahaan disesuaikan ke mata uang fungsional induk. Pada slide ini dijelaskan bagaimana perusahaan US dapat melakukan lindung nilai atau hedging terhadap resiko perubahan nilai tukar dari investasi bersih mereka di anak perusahaan luar negeri. Ketika anak perusahaan menggunakan mata uang fungsional selain dolar US, laporan keuangannya harus ditranslasi menggunakan metode current rate. Proses translasi ini menimbulkan transaction adjustment yang ditempatkan di bagian ekuitas bukan laba rugi untuk mengurangi resiko fluktuasi nilai tukar tersebut. Perusahaan induk dapat menggunakan forward contract atau instrumen lain sebagai hedging atas net investment. Keuntungan atau kerugian dari hedging ini juga dilaporkan sebagai transaction adjustment dalam ekuitas sehingga hasil hedging tersebut akan mengimbangi transaction adjustment dari proses translasi laporan keuangan. Namun aturan ini hanya berlaku jika anak perusahaan melakukan mata uang fungsional asing. Jika anak perusahaan melakukan dolar sebagai mata uang fungsionalnya, maka hedging diperlukan sebagai transaksi spekulatif dan laba atau ruginya langsung masuk ke laba rugi bersama dengan hasil reasesmen. Pada tabel di bagian tengah diperlihatkan perbandingan laporan konsolidasi dengan metode transaksi atau current rate method dan reasesmen atau temporal method. Hasil translasi menunjukkan penyesuaian ekuitas melalui akun cumulative transaction adjustment, sedangkan reasesmen menghasilkan selisih kurs yang langsung masuk laba rugi. Bagian kanan slide memberikan ilustrasi jurnal Pin Corporation, perusahaan induk yang mencatat dividen yang diterima.
bagian laba anak perusahaan dan serta perubahan nilai investasi berdasarkan kurs rata-rata dan kurs akhir tahun. Bin juga menyesuaikan akun loan payable dan investment sesuai kurs akhir tahun serta mengakui exchange loss sebesar $163.200 yang berasal dari perubahan nilai utang dalam mata uang asing. Keseluruhan contoh ini menunjukkan bagaimana hedging dan transaksi bekerja sama untuk mengurangi dampak fluktuasi kurs terhadap laporan konsolidasi perusahaan induk.